Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan semuanya, penonton setia pada Bukan Kejayana. Semoga panjenengan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan limpahan rahmat rezeki yang melimpah, ruah halal barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk membuat konten-konten, untuk mengedukasi, untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan menguak nanti dari sisi gaibnya banyaknya demo-demo yang ada di negara-negara tetangga kita seperti Malaysia yang meniru kejadian-kejadian sebelumnya seperti di negara Indonesia, Nepal, sekarang merujuk ke Prancis, ke Malaysia, dan banyak sekali negara-negara lain juga. Nah, kita nanti akan kuak sebenarnya ada apa? Kok banyak sekali pemberontakan yang timbul di beberapa negara akhir-akhir ini. Belum lagi nanti juga ada bencana juga. Nanti kita akan korek dari sisi gaibnya. Penyebabnya itu apa? Akarnya itu dari mana? Dan maksud dari kejadian-kejadian itu apa? Nanti kita akan korek dari sisi gaibnya, kita akan tanya-tanya, kita akan kuak dengan cara mediumisasi. Saya masih ditemani dengan Mas Oval, mediatornya ini aja. Jadi silakan disimak, ditonton, dan di-share sampai selesai. Semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sedikit apapun. Sudah siap Mas Oval? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong dibentengi tempat ini, dibersihkan tempat ini. Dibentengi juga radius 2 km dari tempat pembuatan video ini. Dari golongan jin, setan, siluman, iblis yang ingin mengganggu, yang ingin menghalang-halangi, saya minta semuanya terpental di kerajaan neraka jahanam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah tembus semuanya sampai ke dasar tanah semua. Benteng semuanya. Saya minta hanya yang saya hadirkan yang bisa menguasai jasad mediator apabila penyusup otomatis terbakar, terlempar ke keraknya neraka jahanam. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Sang Hyang Nurcahya Nirwana. Saya minta tolong dihadirkan, didatangkan kemari sosok jin muslim yang berwawasan luas, yang tegas, yang bisa memberikan edukasi, pemahaman akibat yang terjadi di negara-negara khususnya Malaysia. Saya minta sosok jin muslim dihadirkan, masukkan jasad mediator. Ya Allahi fawqaidihim Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Saya salah satu penguasa jin muslim yang berada di Malaysia. Sosoknya seperti apa ini ya? Seperti manusia yang gagah, memakai busana Islam. Sudah berumur berapa tahun? Saya sudah berumur ribuan tahun. Ya, yang Islam kan siapa ini?
dulu sudah Islam, tetapi keislaman saya diperbarui oleh raja di raja. Beliau Sang Hyang Murcahya Nirwana melalui pasukan beliau yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Ini punya nama siapa? Perkenalkan, nama saya Hasanuddin. Terima kasih Hasanuddin sudah berkenan hadir datang kemari menyempatkan waktunya. Tadi sedang apa ya? Tidak boleh tahu. Saya sedang bertugas mengawasi wilayah saya. Karena saat ini sedang banyak kekacauan yang berada di sana. Banyak masyarakat yang melakukan demo. Banyak yang unjuk rasa di sana. Benar. Akibat apa? Diakibatkan karena ulah pemerintah yang membuat desakan kepada masyarakat yang ada di sana. Desakan apa itu? Ya, seperti anggaran untuk masyarakatnya dipotong. Dan juga kenaikan pajak yang ada di sana. Saya baru tahu. Kalau saya kan tahunya Malaysia itu kan orangnya sudah makmur gitu loh, sudah enak. Ternyata ada polemik seperti itu ya. Masih ada. Hanya kelihatan saja seperti damai, sejahtera. Namun juga masih ada beberapa orang yang terdesak ekonominya. Itu jadi yang menyebabkan adanya unjuk rasa dan lain-lain itu akibat tadi. Benar. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi gaibnya itu ada apa yang terjadi? Ya, sebenarnya ini juga bukan oleh manusia sendiri, tetapi ada dorongan dari bangsa gaib juga, dari bangsa iblis yang sudah menguasai manusia, yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Mereka membisiki untuk mudah diprovokasi, mudah emosi, mudah tidak terima dengan apa yang terjadi, sehingga terjadilah demo besar juga yang ada di sana. Karena orang yang tertindas melampiaskan semua kemarahannya terhadap pemerintah, kebijakan pemerintah yang ada di sana. Nah itu kan misalnya kan nggak mungkin nggak ada sebab kalau nggak ada akibatnya. Jadi unjuk rasa dari warga atau dari rakyat itu kan pasti ada pemicunya. Ya, pemicunya sudah saya jelaskan tadi. Pemicunya adalah anggaran dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, baik itu pekerjaan dan lainnya, itu dikenakan potongan gaji dari mereka yang sudah bekerja keras. Nah, jadi maksud saya, nah apakah pemerintah itu juga disusupi iblis juga? Ya, banyak dari pemerintah juga yang sudah disusupi oleh bangsa iblis, sehingga mereka itu membuat kebijakan yang merugikan rakyat karena bisikannya itu yang penting tidak merugikan negara, tidak peduli dengan rakyatnya, baik itu rakyat dari kalangan bawah maupun dari kalangan menengah, semuanya tidak diperdulikan. Jadi rela mengorbankan semuanya ya, dengan alih-alih dengan dalih yang penting demi kebaikan negara dan lain-lain, seperti itu ya. Benar. Itu kan berarti kan suatu bentuk keserakahan. Benar. Manusia saat ini semuanya karena bisikan-bisikan dari bangsa iblis yang sudah di dalam tubuh manusia, yang melalui
makanannya dimakan karena mengusur dari makanan yang haram, sehingga mereka mudah dibuat serakah melalui harta maupun dari jabatan mereka. Jadi maksudnya harta atau yang diperoleh itu nggak benar dari jabatan-jabatan mereka, dari harta-harta itu panas itu. Iya, itulah yang menyebabkan dari keserakan manusia itu. Sebenarnya dari kalangan masyarakat juga sudah ada. Mereka juga sangat serakah. Mereka tidak terima dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Seharusnya mereka itu menuruti dan bersabar. Ya, karena bisikan itulah yang menjadikan demo ini terjadi. Saling tidak terima, saling memarahi antar sama manusia, baik itu masyarakat sendiri maupun dengan pejabatnya. Jadi iblis itu membisik-bisiki untuk terjadinya adu domba, rasa ketidakterimaan, ketidakpuasan pada seluruh manusia itu tadi ya. Benar. Dan saat ini dari bangsa iblis sudah menyebar ke seluruh dunia. Bahkan panglima-panglima dari Dajjal juga sudah menyebar ke seluruh dunia. Makanya sekarang dunia sedang diambang kekacauan yang sangat besar. Semua negara-negara besar juga, masyarakat sudah tidak terima juga dengan kebijakan, baik itu dari korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu amanah yang diberikan pemerintah yang tidak sesuai dijalankan. Semuanya diadu domba oleh bangsa iblis agar semuanya kacau. Dan ketika semua negara nantinya kacau, maka akan mudah dipengaruhi oleh mereka. Dan nantinya juga yang akan tetap bertahan dari kekacauan itu negara yang ikut oleh negara Amerika dan Israel. Jadi memang sengaja dibuat kacau balau semua ya, peperangan dengan adanya demo dan lain-lain, unjuk rasa, perang antar saudara sendiri, semua dibikin kacau seperti itu ya. Benar. Dan ini saya bocorkan bahwa dari Amerika dan Israel itu sudah menanti akan dilantiknya Dajjal, sehingga dunia semua akan dibuat kacau dengan kebijakan-kebijakan dari Amerika dan Israel. Semua negara di dunia ini semuanya memiliki kaitan dengan mereka, sehingga Amerika itu membuat kebijakan yang membuat negara-negara itu semakin panas, dalam artian semakin akan dihancurkan melalui perekonomian dari negara-negara semuanya. Jadi memang sengaja memicu dan menebarkan adu domba ya. Benar. Jadi negara Israel dan Amerika itu mempunyai antek-antek di beberapa negara sehingga menimbulkan kekacauan, keributan yang akhirnya nanti merugikan negara tersebut, dan nanti negara Israel dan Amerika datang sebagai pahlawan gitu. Benar. Dan saat ini juga detik-detik akan berubahnya sebuah era baru. Era di mana nantinya akan ada seseorang juga yang sudah dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW sebagai Imam Mahdi. Dan dari bangsa Amerika dan Israel juga sudah menanti penyelamat mereka, yaitu Dajjal. Kalau boleh tahu duluan mana ya Imam Mahdi sama Dajjal? Nantinya yang pada Dajjal dulu. Semua negara-negara semua akan kacau, semuanya perdamaian tidak ada.
Perang-perang akan ada di mana-mana. Astagfirullah. Semua akan diprovokasi oleh bangsa Amerika dan Israel semuanya. Makanya itu Dajjal mempunyai sebutan juru selamat itu berarti ya. Benar. Ya inilah strategi mereka Astagfirullahaladzim. untuk mengajak seluruh umat yang ada di dunia untuk mengikuti Dajjal. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah merencanakan bagaimana cara untuk menghancurkan Dajjal melalui beliau Imam Mahdi yang nantinya akan menjadi lawannya, baik lawan ekonomi maupun perang. Jadi di sini Dajjal dulu tadi yang muncul, baru Imam Mahdi. Jadi negara ini sudah dirusak oleh Dajjal beserta seluruh pasukannya, nanti berarti Imam Mahdi yang membangun berarti. Benar. Ketika nantinya sudah Dajjal dikalahkan oleh beliau Imam Mahdi, nantinya akan diperbarui semua sistem tatanan negara, semuanya akan diperbarui. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya akan dihindari. Akan dijadikan sebuah era di mana semua negara memiliki kedamaian yang sama. Jadi itu ya, memang sekarang memang sudah awal puncak-puncaknya ya. Jadi pengerusakan, bencana sudah menyebar di seluruh negara ya. Benar. Dan saat ini juga Dajjal sudah muncul. Dan Imam Mahdi juga sudah muncul. Tetapi masih disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di sekitar beliau Imam Mahdi semua akan dibuat damai. Semua kekacauan akan diredam. Semua akan diberikan kesejahteraan. Bagi rakyat-rakyat miskin semua akan diberikan harta. Semua kebutuhan akan dibantu. Itulah ciri-ciri beliau. Semoga kita semuanya dimanapun berada bisa menjadi pengikut beliau Imam Mahdi. Amin. Amin. Ya, saya merinding dengan penjelasan tadi. Ternyata memang kacauan yang saat ini menimpa di berbagai negara itu memang ada dalangnya. Ternyata dalangnya tadi ya. Benar. Mereka dari bangsa Amerika dan Israel itu memprovokasi semua negara-negara melalui ekonomi semuanya. Jadinya semua negara akan tertekan. Iya, saya baru mau kepikiran ke situ. Jadi kalau nantinya sebuah negara itu hancur, entah itu melalui perang, entah itu demo yang nanti mengakibatkan pengurusan dan lain-lain, ekonomi dan lain-lain kan akhirnya menurun semuanya. Benar. Bahkan bantuan dari negara-negara lain kalau melihat negara tersebut sedang kacau balau juga akan takut untuk memberikan bantuannya juga ya. Benar, semuanya akan ketakutan semuanya. Jadi memang yang diinginkan, yang dihancurkan itu ekonomi ya. Iya, ekonomi semua negara akan dihancurkan. Makanya akan ada banyak kebijakan-kebijakan di sebuah negara yang merugikan rakyatnya. Dan saat ini sudah terjadi. Di negara Indonesia juga sudah terjadi. Di Malaysia terjadi. Di Filipina terjadi. Semuanya itulah efek dari Dajjal itu dan sistemnya. Jadi semua ini berarti bukan faktor kebetulan ya. Jadi memang di berbagai negara itu sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemimpin-pemimpinnya itu tadi ya serakah dan tidak amanah itu tadi berarti. Benar. Dan nantinya juga dengan proses seperti ini, pemerintah, pejabat-pejabat yang tidak amanah akan kelihatan. Mereka akan mementingkan diri sendiri, tidak memandang rakyatnya, akan diabaikan semua kesuhnya, keluh kesahnya, semua masyarakat akan diabaikan. Itulah yang menyebabkan semua negara akan hancur. Astagfirullah, karena mementingkan diri sendiri itu tadi ya. Benar. Astagfirullahaladzim. Jadi makanya saya heran
Eh, saya kira hanya terakhir itu kekacauannya ada di Nusantara atau sampai Nepal saja. Ternyata setelah itu banyak sekali yang timbul-timbul kekacauan-kekacauan di negara-negara lain. Sebenarnya ini belum seberapa, nantinya akan ada banyak lagi negara-negara ya masyarakatnya tidak terima dengan kebijakan negara. Artinya tadi eh, kalau saya nanya berarti sudah lama banyak dari warga atau dari rakyat masyarakat di belahan negara ini yang tertekan. Nah, melihat Nusantara yang berani mengambil sikap, akhirnya mereka juga meniru apa yang dilakukan oleh negara Indonesia ini. Benar, Hmm. mereka meniru dalam artian itu. Mereka takjub bahwa masyarakat bisa melawan negara, pemerintah negara, sehingga kebijakan-kebijakan nantinya akan lebih baik. Jika tidak demikian dilakukan, nanti akan masyarakat yang akan tertindas lebih dalam lagi. Iya ya. Jadi memang semua ini memang sudah dalam tataran dan pengaturannya Allah Subhanahu wa taala ya. Benar, Kita semua sudah tidak bisa mencegah dan lain-lain. benar. Dan ketika nantinya juga negara yang tidak bisa diatur oleh bangsa Amerika itu juga akan dilawan oleh Amerika. Maksudnya diserang terang-terangan gitu. Benar, makanya akan ada perang juga. Itu karena mereka berani melawan Amerika. Jadi kalau yang tidak tunduk dengan Amerika maupun Israel itu pasti akan dibinasakan gitu. Benar. Kejam Dan sekali ya. negara yang bisa diatur oleh mereka, perekonomian akan dihancurkan. Bukan masalah kejamnya, tetapi inilah yang dinantikan oleh mereka menjadi penyelamat dunia. Karena mereka gagal dalam menghancurkan Palestina. Maka mereka butuh dukungan besar dari negara-negara yang mudah diatur oleh mereka untuk menduduki daerah Palestina yang akan digunakan untuk menunjukkan Dajjal sebagai penyelamat dunia. Jadi ini masih ada rentetan, ada urutannya dari yang perang yang terdahulu itu ya. Iya, benar. Jadi senjata-senjata ini ada dan disetujui karena banyaknya negara-negara yang protes atas kekejaman Israel dan Amerika. Tapi ternyata Israel dan Amerika ini tidak tinggal diam. Mereka itu ternyata menindas dan mengirimkan seluruh pasukannya untuk mengacau negara-negara yang tadi yang memberontak tadi berarti. Benar. Mereka berani melakukan penyerangan tanpa henti. Dia hanya menggunakan gencatan senjata untuk berhenti sejenak, untuk mengatur strategi, dan untuk menyerang negara lainnya. Dan itu sudah terjadi juga. Mereka tidak memberikan kesempatan oleh bangsa Muslim untuk melawan. Jadi itu ya, memang sengaja untuk melemahkan negara-negara Muslim, melemahkan keimanan kita juga, memecah belah dari dalam juga berarti ya. Benar. Kalau gitu berarti sama yang seperti saya pernah dengar kata-kata Islam itu besar, Islam itu banyak, Islam itu kuat. Nah, tapi Islam itu seperti buih-buih di lautan, jadi banyak, besar, tapi mereka mencar sendiri-sendiri, maksudnya berpisah sendiri-sendiri. Benar. Karena jika nantinya semua umat Islam bersatu, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Makanya semuanya diatur oleh Amerika dan bangsa Israel
agar mereka terpecah belah seperti air terkena ombak akan pecah hancur. Ya Allah. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak melalui beliau Imam Mahdi, semua umat Islam yang dulunya terpecah belah akan menjadi satu. Amin. Tetapi proses itu tidak mudah juga bagi beliau Imam Mahdi. Beliau akan dicaci maki, beliau akan difitnah, karena di dalam orang muslim yang sudah memiliki pemikiran tentang syariat Islam yang kental itu tidak akan mudah percaya. Mereka kebanyakan akan tertutup oleh hijab pemikirannya sendiri. Makanya saat itu beliau Imam Mahdi akan difitnah. Tetapi jika sudah waktunya, beliau akan muncul. Dan mereka-mereka yang tidak mau ikut bisa saja dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tugas beliau itu sangat berat sekali ya. Jadi selain melawan Dajjal, beliau juga melawan manusia atau masyarakat muslim sendiri yang memang mempunyai zaman saat ini kan banyak sekali yang mempunyai pemikiran dan condong sendiri, seperti banyaklah seperti itu. Nah, karena nantinya beliau Imam Mahdi itu ketika mengajarkan Islam itu berbeda caranya. Mereka pasukan beliau mengajarkan tentang kebalikan, hikmah. Jadi jika hanya mengandalkan syariat Islam saja, akan seperti kisah beliau Nabi Musa dan Nabi Khidir, maka akan ada ketidakterimaan. Ya, jadi adanya salah paham dan lain-lain ya. Karena pandangan beliau itu jauh ya, kalau melihat kisah Nabi Khidir dan Musa, pandangan Nabi Khidir kan jauh sekali. Makanya Nabi Musa tidak bisa menerima dengan akalnya itu tadi, akhirnya terjadi salah paham kan tadi. Benar, seperti itu yang nantinya akan beliau ajarkan kepada umat Islam. Subhanallah. Dan hanya umat Islam yang minta petunjuk pada Allah yang nantinya akan dipertemukan dengan beliau. Amin, amin. Semoga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti perjuangan beliau Imam Mahdi, berjuang bersama-sama beliau Imam Mahdi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah hadir, datang kemari, menceritakan banyak sekali yang awalnya saya buntu karena bingung karena banyak sekali negara-negara tetangga, negara-negara manapun yang berperang dan lain-lain. Akhirnya tadi tercerahkan, memang ada penyebab dan ada akarnya tadi. Terima kasih sudah memberikan penjelasan yang sangat detail. Semoga bisa menambahkan keimanan dan keyakinan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, silakan bertugas kembali. Ya. Saya juga minta maaf jika ada penyampainya kurang berkenan. Ya. Saya pamit undur diri untuk melakukan tugas saya. Terima kasih, silakan bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum diantarkan semuanya. Jaga semuanya, bapak dari golongan cincin semua tendang semua kerajaan kajian. Bersihkan semuanya. Semuanya yang ingin mengambil semuanya atau hancur mutlak semuanya. Kembali dikasih ke mana sepiala. Alhamdulillah.
banyak sekali tadi penjelasannya, sungguh luar biasa sekali. Memang sekarang zamannya lagi kacau balau, dan memang itu semuanya memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari tadi bisa diambil hikmah-hikmah yang positif-positifnya saja, yang bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih rajin lagi, lebih giat lagi ibadahnya, sholatnya, sedekahnya, agar lebih banyak lagi, agar lebih simpati kita, empati kita kepada sesama, toleransi kita, agar lebih lagi. Ya, semoga tayangan ini bisa menambah wawasan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara zikirullah, yaitu zikir yang mengingat Allah. Jadi selalu ditekankan dimanapun kita berada, selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun dan bagaimanapun, karena itu semuanya yang menyelamatkan kita, yang melindungi kita dari kekacauan, dari mara bahaya, dari pasukan-pasukan Dajjal yang sudah menyebar. Semoga kita semuanya diberikan limpahan rahmat, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengikuti perjuangan beliau Imam Mahdi. Amin amin ya rabbal alamin. Kami undur diri dulu tayangan-tayangan tadi. Apabila ada salah kata dalam perbuatan, tindakan maupun perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan perbincangan saya dengan gaib tadi tidak perlu dipercaya 100%, karena kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.